membuat program di etap, setelah etapnya sudah oke, kita masuk yang namanya tahap beton bertulang. Urutan yang paling benar itu adalah pertama teman-teman harus mendesain yang namanya plat lantai, lalu yang kedua adalah desain kolom, desain balok, yang ketiga desain kolom, keempat desain slope, kelima baru pondasi. 6 bisa tangga, 7 mungkin ada shear wall atau apa, tapi urutan yang utama adalah plat, balok, kolom, slope, pondasi. Ini 5 hal yang urutannya harus benar. Jadi kalau teman-teman ternyata loncat-loncat urutannya, itu pasti bisa dikatakan hitunganmu itu tanda kutip agak ngawur. Karena apa? Karena kelima urutan ini, urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini itu pasti harus urut. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman desain kolom dulu, itu mesti jadi suatu pertanyaan ketika teman-teman dikoreksi oleh asisten atau saya, atau mungkin ketika teman di proyek real beneran, pasti akan ditanya sama TAPG-nya. Loh kok bisa kok tiba-tiba mendesain kolom? Itu nggak akan mungkin. Oke, jadi saya ulangi lagi urutannya. Yang pertama adalah plat lantai, balok, kolom, slope, baru pondasi. Itu urutan yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita masuk yang tahap pertama, yaitu desain plat lantai. Oke ya. Nah, di desain plat lantai, teman-teman harus 3 hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu mengenai menghitung momen, lalu yang kedua cek ketebalan plat lantai, baru ketiga hitungan beton bertulang. Teman-teman di sini beton bertulang bisa dibagi menjadi 2. Itu bisa menggunakan sistem T sama dengan C, atau teman-teman menggunakan yang namanya sistem row, gitu ya. Silakan teman-teman lihat catatan kembali di beton bertulang semester lalu. Teman-teman saya nggak tahu dosennya siapa dulu, apakah Bu Dwi atau Pak Algas atau Pak Eka, saya nggak tahu. Yang jelas bukan saya, karena saya nggak ngajar mata kuliah beton bertulang, gitu ya. Tapi prinsipnya sama, pola alurnya pasti urutannya juga ini juga. Iya. Nah, pertama MU, momen ultimate. Oke, sebelum saya masuk ke perhitungan ini, saya jelaskan dulu secara sekilas. Mungkin teman-teman sudah mempelajari namanya plat 1 arah sama plat 2 arah ya. Oke, di sini saya tidak akan saya detailkan secara pasti. Yang jelas kalau plat 1 arah adalah perbandingan. Kalau ini adalah LJ, ini adalah LX, yaitu jika LJ per LX itu lebih besar atau sama dengan 2, itu lebih besar dari nilainya 2, itu adalah 1 arah. Sedangkan jika kurang dari nilainya 2 adalah plat 2 arah. Oke ya. Silakan teman-teman lihat catatan kembali di beton bertulang yang kemarin. Nah, di sini yang menjadi penekanan adalah ketika teman-teman dulu belajar di beton bertulang, saya prediksikan pasti teman-teman untuk mendapatkan nilai momen atau MU, kalau plat 1 arah, kalau nggak salah itu pakai MU sama dengan 1/11 Ki LX kuadrat. Sedangkan kalau plat 2 arah itu kita menggunakan tabel. Apakah sama ini yang saya ceritakan dulu? Itu yang namanya nilai MU sama dengan adalah 0,001 kalikan dengan nilai koefisien, kalikan dengan nilai Ki, kalikan dengan LX kuadrat. Nah, menghitung momen seperti ini yang saya jelaskan barusan, itu adalah metode yang lama atau hitungan yang masih manual. Oke ya, nah di sini karena kita sudah menggunakan program etap bisa mengeluarkan yang namanya momen. Jadi tanda kutip, teman-teman tidak perlu menghitung tahap ini, itu tidak masalah juga, gitu ya. Dan akan lebih real lagi kalau kita menggunakan program etaps. Itu yang saya fokuskan hari ini. Nah, untuk mendapatkan momen itu nanti, ini kebetulan pakai etap lama ini dengan saya, yaitu ketika kalian sudah running, kalian tampilkan yang namanya M11 diagram, atau bahasa mudahnya kalau teman-teman, kebetulan saya bisa bukakan program etapsnya.
Oke, setelah teman-teman running, oke, saya kecilkan dulu aja ini, sini aja. Ini kameranya pada mati semua ya ini ya. Aduh. Oke, ini lantai 2. Oke, saya ubah semua menjadi lantai 2. Oh, sebentar, salah. Ini saya ubah juga menjadi lantai 2. Nah, untuk mendapatkan momen, caranya adalah display load nih, load assign, klik yang cell. Oke ya. Nah, di sini nanti teman-teman, oh ya ini kombinasinya belum saya pakai ini. Sebentar. Sebentar, ini bukan. Sudah saya running belum sih? Sudah. Display. Sebentar. Ini loh, display cell and stress. Cara cepat aja ya, klik tombol ini ya. Kalau di sini itu yang, oh bukan, saya nggak hafal pakai itu. Paling mudah itu adalah pakai ini ya, display cell stress and check. Nah di sini nanti teman-teman klik kombinasi. Nah kombinasi yang kita pakai adalah sebenarnya dicari dari kombinasi 1 sampai kombinasi ke 10. Cuma untuk plat lantai memang didesain adalah yang menjadi beban gravitasi, yaitu kombinasi yang kedua, karena 1,2D plus 1,6 itu biasanya akan menghasilkan momen yang terbesar. Nah, lalu kita klik yang M11. M11 adalah momen arah X ya. Lalu M22 itu adalah momen arah Y. Jadi untuk MX ini adalah MJ. Nah, kita klik yang M11 yang arah X, klik OK. Nah, di sini sudah keluar yang namanya warna-warni. Nah, di sini momen yang untuk arah X itu teman-teman bisa lihat, oh ternyata ada perbedaan warna. Kalau teman-teman lihat di pas bagian balok induk, teman-teman akan menghasilkan yang namanya warnanya merah. Oke ya. Atau menuju ke ungu. Nah, di sini untuk mendapatkan momennya itu adalah lihat nilai bawahnya ini. Oh, nih momennya adalah negatif 7,2 kilonewton, berarti momen untuk negatif plat lantai. Oke, saya ulangi lagi, momen negatif untuk plat lantai itu adalah min 7,2 kilonewton meter. Sedangkan untuk yang di lapangan, tengah ini kan warnanya biru nih, nilainya adalah 3,2 kilonewton meter. Oke ya, ini ternyata ada pertanyaan, wah ya silakanlah. Lanjut, ini momen untuk arah X. Nah, sedangkan untuk momen arah Y, teman-teman caranya juga sama persis. Kombinasi kedua, tapi klik yang M22. Klik OK. Nah, di sini momen untuk arah Y. Penulangannya adalah, kebetulan nilainya juga sama. Min 7,2, positifnya adalah 3,2. Oke ya. Nah, di sini momen teman-teman sudah kalian dapatkan. Jadi kalau teman-teman lihat ini prinsipnya sama persis ya. Itu adalah ini momennya. Ini momen negatif, ini momen positif untuk arah momen X. Lalu arah momen Y adalah ini negatifnya. Yang positif itu adalah momen lapangannya. Jadi teman-teman tidak perlu yang namanya menghitung entah itu tulangan satu arah, MU 1/11 Ki LE kuadrat, atau MU adalah pakai 0,001 koefisien kalikan Ki LE kuadrat, tidak menggunakan itu tidak masalah. Oke ya, itu cara cepatnya. Berarti teman-teman sudah dapatkan yang namanya momen ultimate. Oke, ini momennya sudah kalian dapatkan. Nah, setelah teman-teman dapatkan, tahap kedua itu adalah cek ketebalan plat lantai. Nah, ketika teman-teman ngecek ketebalan plat lantai, ini teman-teman harus lihat dulu. Kalau plat satu arah, itu ketebalan plat lantai minimumnya adalah L/28. Jadi kalau bentangnya adalah 120,
Misal bentangnya adalah 3 meter, berarti 3.000 dibagi dengan 28. Silakan kalian hitung. Kalau yang 2 arah itu saya mohon maaf, saya nggak hafal ini waktu itu. Silakan teman-teman lihat syarat ketebalan minimum di plat 2 arah. Yang menggunakan beta kalikan dengan 36 itu loh, masih ingat ya? Rumusnya itu loh, yang panjang itu ya. Silakan kalian lihat catatan kembali. Nah, tetapi dari kedua, entah nanti kalian plat 1 arah maupun plat 2 arah, tidak boleh kurang dari yang namanya ketebalan minimum dari syarat SNI-nya, yaitu 12 cm. Oke ya. Saya yakin teman-teman ini lancar ya. Ini kan hitungan beton betul yang paling termudah itu kan sebenarnya adalah plat lantai. Nah, setelah teman-teman selesai, nah di sini saya menggunakan sistem T sama dengan C. Oke ya. Kalau teman-teman pakai sistem yang menggunakan RO juga silakan, monggo saya kasih kebebasan. Nah, di sini nanti teman-teman menghitung ini momen nominal dari rumus ini, nanti kalian dapatkan nilai D, nanti dapat A1, A2, nanti dimasukkan ke persamaan T sama dengan C, maka akan ketemu namanya luasan pembersihan yang kalian butuhkan, dipakai misal diameter 10 mili, biasanya untuk plat lantai itu 10 mili habisnya ya. Lalu untuk menghitung jaraknya adalah ini, nanti ketemu namanya, mohon maaf, P sudah tidak ada. Saya edit dulu ini. P itu sudah tidak ada. Sekarang teman-teman harus menggunakan yang namanya besi deform. Oke ya. Nah, di sini nanti teman-teman hitung. Ini saya nggak perlu jelaskan kembali ya, karena ini masih sederhana sekali. Lihat catatan tugas atau catatan beton bertulang kalian mengenai desain plat lantai. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan, misal didapatkan momen arah X adalah D10 jarak 100, lalu yang arah Y adalah D10 jarak 150. Gitu ya. Dengan ketebalan plat misal berapa tadi bisa saya hitungkan, tapi rata-rata itu akan jatuhnya adalah menjadi 120 mm atau 12 cm. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ada? Belum ya? Iya, belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ya. Sederhana ya, Mas Ian ya. Ya, intinya adalah nggak ada yang tanya ya, ya sudah. Karena memang plat lantai itu menurut saya itu yang paling termudah menurut saya. Jadi kalau teman-teman sampai tanya, akan menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan ketika teman-teman belajar di beton betulan dahulu. Cuma yang membedakan antara perhitungan yang dulu sama sekarang itu hanyalah ketika teman-teman menghitung yang namanya momen. Itu saja yang membedakan. Selebihnya sama persis ketika teman-teman belajar di beton bertulang. Pak, kalau saya masih bertahan yang menggunakan momen hitungan lama boleh atau tidak? Sebenarnya boleh. Oke ya, tidak masalah. SNI juga tidak melarang. Cuma yang namanya hitungan yang manual itu kan kita sebenarnya kita mengabaikan yang namanya faktor dari jenis strukturnya, posisi balok. Saya ambil contoh ini. Ini kebetulan enak, balonnya tidak ada yang aneh-aneh. Oke ya. Tapi kalau nanti platmu aneh, maksud saya seperti ini. Saya clear satu, Pak. Ini yang saya clear satu ini. Misal ternyata di sini itu tidak ada balok, maka momen di part ini itu akan menjadi besar sekali. Nah, ketika dia menjadi besar sekali, metode menghitung momen seperti teman-teman belajar di beton bertulang itu tidak bisa dipakai. Bisa dikatakan ini lebih realistis untuk mendapatkan momennya. Mudahnya itu gini, nanti teman-teman di desain balok, momen juga kalian dapatkan dari program etaps. Kenapa plat lantai kita nggak menggunakan dari program etaps juga untuk mendesain momennya, kan gitu. Bahasa mudahnya adalah seperti itu. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kok cepat sekali hari ini ya saya ngejarnya ya. Saya belum nyampe setengah jam aja udah selesai. Iya gitu. Aduh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Sekali-kali ya.
Daripada kan memang dari kampus kan sebelum UTS harus ada yang namanya e-learning. Kok kayaknya saya nggak pakai e-learning ya, karena kok agak krusial ya mata kuliah ini kalau semua dibuat e-learning. Gitu ya. Oke, intinya teman-teman silakan kalian buka linknya atau saya kirim lagi linknya nggak apa-apa ini. Linknya mana ya cara membuat mana ya PBG share get link. Anyone with link bisa ngedit. Oke, saya kopikan ke mana nih teman-teman? Oh ini chat. Oke, linknya saya kirim lewat grup chat Zoom. Oke ya, sebenarnya sama persis sih sama link yang kemarin. Oke ya. Intinya silakan teman-teman itu lihat ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya review kembali. Absen sudah saya kirim ya. Silakan teman-teman absen sampai jam 5 sore, saya kirim lagi. Materinya sudah saya kirimkan juga. Materi minggu lalu sama, oh ya, materi yang hari ini saya kirimkan juga lewat, saya masukkan ke mana aja ya, Google Drive aja ya, sekalian. Oke. Plat lantai ada di sini ya, jadi nggak perlu lewat grup chat Zoom. Oke, berarti sudah Pak. Semua. Sekali-kali kita cepat nggak apa-apa ya. Kenapa lagi nggak niat aja saya, mohon maaf ya. Oh, Pak. Oke, kalau begitu saya tutup. Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.